Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil survei kami yang berjudul Pengaruh Perilaku Irasional dan Paparan Konten Persuasif Media Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Mahasiswa. Eh, Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Uniafikah, terus ada rekan saya, Trinur Cahyo, dan Atika Fahira. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari analisis kami. Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Berbagai informasi, hiburan, hingga konten yang bersifat persuasif dapat dengan mudah diakses setiap hari. Di antara berbagai konten tersebut, terdapat pula konten yang berkaitan dengan hal-hal irasional seperti ramalan, zodiak, maupun konten lain yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah perilaku irasional dan paparan konten persuasif di media sosial benar-benar berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan mahasiswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan survei terhadap 60 mahasiswa Fakultas MIPA guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar variabel tersebut. Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh perilaku irasional, paparan konten persuasif media sosial, serta jenis kelamin terhadap kualitas pengambilan keputusan mahasiswa. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil survei dan temuan yang diperoleh dari penelitian ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji validitas yang kami lakukan. Setelah dilakukan uji validitas pada variabel X1, terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid, yaitu pada pertanyaan kelima dengan nilai error sebesar 0,13, yang berarti kurang dari R tabelnya, yaitu 0,2144. Maka dilakukan penghapusan pada pertanyaan kelima. Uji validitas yang dilakukan pada variabel X2 didapatkan bahwa semua item pertanyaan valid, sehingga tidak dilakukan penghapusan pada item pertanyaan dengan nilai error yang lebih dari nilai R tabel yang sebesar 0,2144. Uji validitas yang dilakukan pada variabel Y didapatkan bahwa semua item pertanyaan valid dengan nilai error yang lebih dari nilai R tabel yaitu 0,2144. Ini berarti tidak perlu dilakukan penghapusan untuk item pertanyaan yang tidak valid. Setelah melakukan uji validitas, kami melakukan uji reliabilitas. Sebelum melakukan analisis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dengan dua variabel berkategori sangat tinggi dan satu variabel berkategori tinggi. Kedua variabel yang berkategori sangat tinggi yaitu variabel X1 dan X2. Lalu variabel yang berkategori tinggi yaitu variabel Y-nya. Lalu masuk ke hasil analisis. Eh, untuk model awal kami masukkan X1 dan X2, yaitu hal-hal irasional dan juga konten persuasif. Kepercayaan terhadap hal-hal irasional cenderung berkaitan dengan penurunan kualitas pengambilan keputusan mahasiswa, sedangkan paparan konten persuasif di media sosial justru berkaitan dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Meski demikian, hubungan tersebut belum terbukti signifikan secara statistik. Lalu, kami membangun model kembali dengan menambahkan variabel jenis kelamin. Dengan adanya variabel jenis kelamin yang terdiri dari 16 laki-laki dan 44 perempuan, eh, jenis kelamin dimasukkan ke dalam model. Mahasiswa perempuan cenderung menunjukkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun perbedaannya tidak signifikan, paparan konten persuasif media sosial menjadi signifikan setelah faktor jenis kelamin diperhitungkan. Baik, selanjutnya temuan dari hasil analisis yang kami lakukan adalah perilaku rasional belum terbukti memengaruhi kualitas pengambilan keputusan mahasiswa secara signifikan.
Kemudian paparan konten persuasif media sosial juga belum menunjukkan pengaruh yang signifikan pada modal awal. Mahasiswa perempuan cenderung memiliki kualitas pengambilan keputusan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki, meskipun perbedaannya belum signifikan secara statistik. Setelah jenis kelamin diperhitungkan dalam model paparan konten persuasif media sosial menjadi signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan mahasiswa. Kemudian untuk kesimpulan dari hasil analisis kami, berdasarkan survei terhadap 60 mahasiswa Fakultas MIPA, instrumen penelitian telah memenuhi kriteria kualitas yang baik dengan 23 dari 24 butir pertanyaan dinyatakan valid, serta seluruh variabel memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku irasional cenderung berkaitan dengan penurunan kualitas pengambilan keputusan mahasiswa, sedangkan paparan konten persuasif media sosial cenderung berkaitan dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Namun, kedua hubungan tersebut belum terbukti signifikan secara statistik. Setelah jenis kelamin ditambahkan ke dalam model, mahasiswa perempuan cenderung menunjukkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Meskipun perbedaannya belum signifikan, menariknya paparan konten persuasif media sosial menjadi signifikan setelah faktor jenis kelamin diperhitungkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan tidak hanya oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil analisis kami bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.